Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa channel Lembaga Pendidikan Ma'arif, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik pasca pandemi, mewujudkan cita-cita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin pemirsa, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, tema pada kesempatan kali ini kita membahas tentang akhlak bagi orang tua dan akhlak bagi anak, terutama terkait dengan pendidikan akhlak. Kita sudah sangat paham dengan hadis yang sudah populer, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Pada kesempatan kali ini ada hal yang harus saling kita pahami antara orang tua kepada anaknya dan anak kepada orang tua terkait dengan akhlak. Ketika posisi kita berada menjadi seorang anak, atau ketika anak itu harus bagaimana kepada orang tua, maka kita kembali kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari ayat ini bahwa posisi sebagai anak taat kepada orang tua, atau bahasa orang mengenal birrul walidain, ini disandingkan dengan perintah wala tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan kepada Allah. Maka kita sebagai anak ketika harus berbuat baik kepada orang tua, harus memuliakan orang tua, ini adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Artinya hal yang sangat fundamental di dalam kita beragama, di dalam kita mengamalkan syariat agama Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qalu bala ya Rasulullah, qala al isyraku billah wa uququl walidain, rawahu al Bukhari wa Muslim.
maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa yang paling besar? Sampai diulang 3 kali. Lalu para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Dari hadis ini kita ketika menjadi seorang anak atau hari ini pelajar-pelajar kita harus kita berikan pemahaman materi tentang akhlakul karimah yang mendasar kepada kedua orang tua kita. Ada hal yang menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang tua. Yang pertama, ketika dalam posisi sebagai pelajar, ketika akan berangkat sekolah, hendaklah berpamitan kepada kedua orang tua, kemudian bersalaman dengan mencium tangan kedua orang tuanya, dan tidak lupa untuk minta didoakan. Ketika berada di rumah, hendaklah kiranya untuk membantu meringankan pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Saya kira ini sangat penting agar semua bisa merasakan bagaimana ketika orang tua mempunyai waktu yang sangat sibuk. Hadirin segenap pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka ketika posisi menjadi orang tua, agar anak kita bisa melakukan apa yang namanya akhlakul karimah, tidak lepas dengan bagaimana peran orang tua untuk memberikan contoh suri teladan yang baik, atau yang lebih dikenal dengan namanya uswatun hasanah. Ketika orang tua memberikan uswatun hasanah, contoh yang baik, saya kira ketika orang tua memberikan perintah, memberikan ajakan, memberikan anjuran terkait dengan etika akhlak kepada anak, insya Allah anak akan menurut. Satu contoh, ketika anak disuruh sholat berjamaah di masjid, kemudian disuruh sudah adzan, ayo pada jamaah. Setelah disuruh jamaah, orang tuanya malah tidak datang ke masjid, tapi malah melihat televisi. Nah ini ketika anak tersebut tahu, maka orang tua yang memerintahkan itu bisa tidak digubris oleh anaknya tersebut. Jadi marilah kita bersama-sama di dalam mengedepankan akhlakul karimah, kita bersama-sama untuk memberikan suri teladan yang baik atau uswatun hasanah. Hadirin segenap pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menjadi orang tua, mendidik anak-anak kita, membina anak-anak kita untuk menjadi waladun sholihun yad'ulah, harus kita niati dengan niat yang ikhlas. Walaupun tantangan sekarang itu sangat berat, maka ketika kita sudah niat ikhlas, kita didik anak-anak kita muliakan anak-anak kita. Salah satu cara memuliakan anak yaitu dengan bagaimana kita memuliakan mereka dengan ilmu, dengan memberikan pendidikan yang semaksimal mungkin, dengan memberikan pendidikan yang seadil mungkin, baik itu pendidikan yang bersifat formal maupun pendidikan yang bersifat non formal. Pendidikan yang berorientasi pada ilmu umum atau yang bersifat ilmu diniyah atau ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kamu sekalian dan didiklah akhlak-akhlak mereka. Sehingga kita di hari ini sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Anak-anak kita bahkan seolah sudah sangat harus berhubungan dengan gadget, dengan Android, di mana pembelajaran pun kadang diwajibkan dengan menggunakan media tersebut. Nah, ketika di luar itu, maka kita hendaklah sebagai orang tua harus bijaksana untuk memberikan informasi, untuk mendampingi agar tidak terjumus pada hal yang negatif. Maka ketika kita memuliakan anak kita, kita memberikan mereka berbagai hak yang diterima dan perjuangan kita yang luar biasa untuk bisa menyekolahkan mereka, untuk bisa mendidik mereka, memasukkan ke pesantren. Maka ini adalah hal yang sangat mulia, karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, akrimu auladakum fa inna karomatal aulad sitrum minan nar. Muliakanlah anak-anak kamu sekalian, sesungguhnya kemuliaan anak adalah sebagai tameng dari api neraka. Ketika kita berjuang dengan keras untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita, memasukkan ke pesantren, menjadikan anak yang soleh, menjadikan orang yang berguna, menjadikan orang yang luar biasa, maka sebenarnya itu adalah jalan untuk kita ke surga atau sebagai penghalang kita dari siksa api neraka. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa berkhidmah, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita masih hidup, kalau sudah meninggal, kita bisa senantiasa istiqomah mendoakan. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan juga untuk bisa merawat anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, membesarkan anak kita menjadi anak yang soleh solihah, yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.